Jika menyebut makam gantung akan orang teringat tentang Joyodigdo, seorang patih di Kadipaten Blitar, Jawa Timur yang sakti mandraguna. Kesaktian sang patih karena memiliki ilmu ajian Pancasona, yang dapat hidup kembali ketika mati jika jasadnya menyentuh tanah. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, mari bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, supaya kami selalu semangat untuk membahas kisah dan sejarah yang ada di Nusantara ini. Sebelum diangkat menjadi patih, Joyodigdo muda dikenal suka laku tirakat dan berpuasa, sehingga berbagai macam ilmu kanuragan dikuasainya. Bahkan gurunya tak hanya dari bangsa manusia saja, tapi ada juga yang berasal dari bangsa lelembut. Tidak heran jika Joyodigdo bisa menguasai ilmu ajian Pancasona atau yang juga disebut ajian Rawarontek. Joyodigdo merupakan sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Tokoh ini juga memiliki terah darah biru dari Mataram karena putra Adipati Kulonprogo. Kedikjayaan Joyodigdo teruji ketika terjadi perang antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, Joyodigdo yang saat itu masih berusia sekitar 30 tahun, juga melakukan perlawanan kepada Belanda. Bahkan dia terus melakukan perlawanan gerilya terhadap Belanda, meski Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Bahkan Joyodigdo menjadi momok bagi kompeni Belanda, karena kesaktian ajian Pancasona yang dia miliki. Joyodigdo dapat beberapa kali hidup kembali, walaupun telah dieksekusi oleh tentara kompeni Belanda ketika itu. Begitu jasadnya dibuang dan menyentuh tanah, dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan kompeni. Namun, karena saat itu wilayah Yogyakarta terlalu banyak dijaga oleh kompeni, Joyodigdo lebih memilih perang gerilya bersama pengikutnya menuju arah timur. Dalam perjalanannya ke arah timur, setiap pos Belanda yang lengah pasti diserang. Hingga pada akhirnya, sampailah Joyodigdo di wilayah Blitar Selatan. Di kota ini, tanpa sepengetahuan pihak penguasa Blitar saat itu, Joyodigdo bersama laskarnya terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sehingga Belanda menjadi takut terhadap kesaktian Joyodigdo dan pengikutnya, dan pada akhirnya melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Merasa wilayahnya aman dari pemerasan kompeni, kemudian Adipati Blitar saat itu mengirim pasukan Telik Sandi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membuat takut kompeni di wilayah Blitar. Hingga pada akhirnya, Telik Sandi yang dikirim oleh sang Adipati menemukan Joyodigdo di sebuah hutan yang masuk wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, Telik Sandi mengundang Joyodigdo untuk datang ke pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya, Joyodigdo saat itu masih sibuk melatih laskar untuk mengusir kompeni. Karena tolakan halus dari Joyodigdo ini, kemudian Telik Sandi langsung pulang dan melapor kepada Adipati. 2 tahun kemudian, Adipati Blitar kembali mengirim utusan. Namun saat itu, patih di Kadipaten Blitar mangkat dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirim utusan yang kedua, agar Joyodigdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Dan karena banyak pihak kompeni yang meninggalkan Blitar lantaran serangan gerilya pasukannya, akhirnya Joyodigdo bersedia menerima tawaran Adipati Blitar. Sebagai seorang keturunan darah biru dan pernah tinggal di keraton, ketika diangkat menjadi patih di Kadipaten Blitar, Joyodigdo sudah tidak asing lagi dengan pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat cakap. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar. Karena kecakapan ini, kemudian sang Adipati memberinya sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati Kota Blitar. Di tanah perdikan ini, Joyodigdo kemudian membangun sebuah rumah besar untuk keluarganya dan diberinya nama Pesanggerahan Joyodigdo. Rumah yang didirikan oleh Joyodigdo ini hingga kini masih berdiri kokoh.
Sebagai manusia biasa, walau mempunyai aji Pancasona, Joyodigdo akhirnya wafat pada tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Karenanya agar tidak hidup kembali, saat meninggal Joyodigdo kemudian makamnya digantung tidak menyentuh tanah. Jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi, kemudian disangga dengan 4 penyangga yang juga terbuat dari besi. Sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan nama makam gantung. Makamnya terletak di Jalan Melati, Blitar, Jawa Timur, sekitar 1 km dari makam Sang Proklamator Bung Karno. Sebagai makam seorang tokoh sakti pada zamannya, kini makam Eyang Joyodigdo pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh para peziarah, terutama yang datang dari kalangan spiritualis. Beda dengan para peziarah biasa, kaum spiritualis ini datang ke makam Eyang Joyodigdo dengan maksud tertentu, yakni ingin berguru kepada Eyang Joyodigdo dengan cara gaib. Tujuannya, agar mendapat titisan ilmu ajian Pancasona. Makam Eyang Joyodigdo juga diyakini dijaga 2 sosok gaib berwujud 2 binatang besar, berupa seekor ular sebesar batang pohon kelapa, serta seekor harimau loreng sebesar anak sapi. 2 sosok gaib penjaga makam ini, konon dulunya merupakan pengawal pribadi Eyang Joyodigdo semasa hidup, yang berasal dari bangsa lelembut berwujud binatang. Karena kesetiaannya kepada majikan, hingga Eyang Joyodigdo wafat, kedua sosok gaib itu masih setia menunggu makam majikannya. Begitulah pembahasan singkat kali ini tentang kisah Patih Joyodigdo, pemilik ajian Pancasona. Silahkan nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya.